Akhirnya guys, setelah menunggu beberapa hari, hampir seminggu, akhirnya platnya sudah ganti. Jadi kan aku bayar ini ya, pajak 5 tahunan ya, karena platnya ini kan bulan 3 tahun 2022. Walaupun sekarang masih bulan Februari sih ya, sejak aku ngerekam ini. Nah, tapi aku sudah ngurus dan akhirnya sudah 2027. Dan ini juga sama nih, 2027. Oke, jadi mungkin di sini aku akan sedikit cerita tentang proses ya perpajakan ini, pembayaran pajaknya bagaimana gitu kan. Ya, kita sambil ngevlog sambil jalan ya, menceritakan proses ataupun ya bagaimana akhirnya bisa mendapatkan plat baru. Tapi sebelum itu aku mau buka dulu. Mau buka. Apa kabar kalian semua guys? Ya, akhirnya aku bisa konten lagi karena ada bahan. Dan ya inilah bahan yang aku bahas sekarang, yaitu berkaitan dengan bayar pajak si GSX itu kira-kira berapa, dan bagaimana kemudian pengurusannya dan lain-lain. Oke, membicarakan tentang pajak ini, aku sudah ngurusnya kurang lebih seminggu yang lalu ya. Dan kemudian barangnya datang ketika weekend, hari Sabtu waktu itu. Ya, kalau sekarang aku ngerekam hari Rabu ya. Nah, jadi ini kan motor platnya bulan 3 tahun 2022 ya, untuk pajak dan sekaligus juga pajak 5 tahunan. Kayak suara apa sih? Nah, terus nah, jadi ya karena sudah waktunya ganti plat dan juga bayar pajak ya, aku akhirnya mau nggak mau harus ya ngurus gitu kan. Nah, kebetulan ini platnya adalah plat Jakarta gitu ya. Dan juga kebetulan ini motor ini nggak ada KTP pertamanya gitu, aku nggak punya gitu kan, dan nggak punya kontaknya juga, sehingga ya terpaksa gitu ya aku harus cari alternatif lain. Alternatif lainnya itu apa? Yaitu adalah ya ini, yaitu menggunakan jasa. Dan ya aku di sini nggak harus ke sana sih, kan sebenarnya kalau pajak 5 tahun itu harus cek fisik ya. Dan ya aku harusnya ke sana sih gitu ya, sama dibantu dengan dari sana ya. Istilahnya kalau kalian tahu ya, biro jasa gitu kan. Jadi memang menggunakan bantuan biro jasa. Dan kebetulan motor ini juga masih atas nama yang sebelumnya ya, dan masih aktif gitu, belum dicabut kan. Jadi masih bisa diurus pajak 5 tahunannya. Nah, jadi aku di sini proses ngurusnya itu, kalau pajak 5 tahunan kan harus cek fisik ya. Nah, jadi kalau cek fisik sebenarnya kan harus ke Samsat sana gitu kan. Cuman ternyata aku juga baru tahu sih, ternyata bisa cek fisik di Jogja gitu ya. Jadi istilahnya tuh cek fisik bantuan gitu ya. Nah, jadi di sini aku ngurus cek fisik di Samsat Kota Jogja gitu ya. Dan kemudian ya sudah dicek di sana, ngisi formulir, menyerahkan BPKB, STNK asli gitu kan, dan juga fotokopian. Ya udah, kemudian geser rangka, selesai. Nah, di situ wah, kalau kita masuk ke dalam Samsat itu pasti ya udah auto banyak yang nawarin gitu ya, calo-calo gitu. Tapi aku waktu itu langsung aja ke bagian pengurusan cek fisiknya. Nah, di sana aku ya kena biaya juga sih, karena bayar biaya formulirnya gitu ya. Kan ada formulir yang diisi tuh yang warna putih dan kuning gitu ya. Nah, bayarnya 20.000 waktu itu. Ya itu doang sih. Dan ya alhamdulillah habis itu selesai cek fisik bantuan. Nah, karena cek fisiknya sudah selesai, akhirnya kita coba pindah dulu. Nah, karena cek fisik bantunya sudah selesai, jadinya aku nggak perlu lagi bawa motor ini ke Jakarta. Nah, jadi di sini aku cuman menyerahkan
cek fisik gitu kan, surat cek fisik, kemudian yang sudah dilegalisir ya, kemudian BPKB, lalu STNK asli ya, semuanya asli gitu ya. Nah itu aku kirim ke Jakarta dan ya dibantu di sana. Kebetulan aku juga punya kenalan sih di sana, teman yang apa namanya, yang satu motor juga, satu hobi gitu ya. Dan dia juga kerja di sana di bagian biro jasa. Ya udah, aku tinggal ngirim berkas-berkasnya aja melalui apa namanya, pengiriman paket gitu kan, via pos gitu dan seterusnya atau lainnya. Aku kirim ke Jakarta dan kemudian ya langsung diurus di situ ya. Nah, proses pengurusan di sana kurang lebih sekitar 4 sampai 5 hari ya. Katanya sih gitu. Dan memang ya kenyataannya gitu, 4 sampai 5 hari pengurusannya. Setelah itu baru dikirim lagi ke Jogja. Nah, ya selama proses pengurusan ya aku cuma nunggu-nunggu aja sih. Dan memang ya jelas ini motor jadinya nggak ada STNK-nya kan, karena sudah dikirim ke sana. Jadi memang ya kalau seperti itu kan hati-hati juga sih kalau teman-teman mau ke mana gitu dalam keadaan nggak ada STNK. Tapi sebenarnya ketika cek fisik bantuan itu bisa diminta ini sih katanya, minta apa, surat gitu loh, pengganti STNK lah istilahnya gitu, karena kan motor ini lagi diurus pajaknya gitu. Tapi waktu itu aku nggak ngurus sih, karena juga jarang pakai motor ini jauh-jauh ya, palingan dalam kota doang, jadi masih aman gitu. Nah seperti itu. Lalu membicarakan tentang biaya. BTW motor ini apa ya, kena pajak progresif sih setahu gue ya, karena kalau aku lihat ini kendaraan ketiga untuk pemilik sebelumnya. Jadi kena pajak progresif, yang mana biayanya itu untuk ini ya, pajaknya sendiri itu kalau aku cek di aplikasinya ya, adalah 500 ribuan. Itu belum termasuk bayar apa namanya itu, kayak asuransi itu, SSW apa itu yang singkatannya itu, yang itu selalu ada di STNK kan, itu kalau nggak salah 35.000 ya. Nah terus karena ini juga pajak 5 tahunan, ada biaya pengesahan STNK 100.000 plus sama TNKB itu loh, yang tanda nomor kendaraan itu loh, 60.000. Total 750.000 itu yang tertulis. Nah cuman kan karena ini melewati biro jasa dan aku tidak punya KTP pertama, ya otomatis biayanya lebih mahal gitu ya, karena ada jasa, ada biaya ganti plat juga nantinya, ada ACC KTP dan apa namanya, biaya lainnya juga sih gitu. Nah begitu. Jadi kalau ngomongin berapa kenanya, kalau biro jasa ini ya untuk pajak 5 tahunan ya, dengan motor yang pajaknya tadi totalnya 750.000 ya, biaya yang aku keluarkan itu 2 kali lipat lebih lah gitu ya, 2 kali lipat lebih dari 750 ribuan gitu ya. Kalau aku mensurvei di apa namanya, di Facebook ya, di grup-grup yang motor gitu, memang wajar harga segitu ya. Ada yang memang sekitar 1,5 gitu kan, ada yang lebih ya. Jadi masih range-nya masih sama sih, nggak jauh beda gitu ya. Ya seperti itulah kurang lebih resiko kalau memang ya nggak ada punya KTP pertama gitu ya, apalagi ini platnya juga jauh gitu, bukan dari Jogja. Jadi secara biaya mungkin ya agak lebih mahal gitu ya, ditambah ini motor juga pajak progresif gitu ya. Nah kira-kira kalian ada cerita nggak gitu, teman-teman ada cerita nggak seputar dengan perpajakan gitu ya? Berapa sih kalau biaya pajak yang kalian dapatkan, pajak tahunan ataupun pajak 5 tahunan? Mungkin bisa share di kolom komentar ya. Barangkali ada yang sedang butuh juga kan informasi tentang pajak ini berapa sih gitu ya. Nah kalau dari aku sih segitu untuk GSX ini ya. Mungkin kalau tidak kena progresif, pajaknya juga nggak sampai 500 ribuan sih harusnya ya. Tapi ya karena kena progresif akhirnya ya nyampe juga ke sana gitu. Mungkin kalau itu tangan pertama pajak tidak kena progresif ya, berarti kemungkinan sekitar di bawah 500 ribu ya, 400 mungkin gitu, atau 300an mungkin. Begitu guys. Nah kita berhenti bentar. Ya inilah akhirnya motorku sudah ganti plat baru. Walaupun ini platnya ya biasa sih, kurang rapi cuy. Jadi apa namanya, meluber. Warna putih itu meluber ke yang bagian hitam ini. Tapi akhirnya kemarin diakalin sih dengan cara dicat lagi ya. Nah di sini juga ada nih. Ini ada beberapa di sini. Nah ini ya akhirnya dicat hitam pakai pilox ya, walaupun memang
kalau dilihat secara detail kurang kurang nyatu gitu ya. Cuman nggak apa-apa sih, masih oke lah. Kalau dari kejauhan kan nggak terlalu kelihatan gitu ya. Begitu. Akhirnya ya, kalau motor ini sudah selesai tentang pajaknya, platnya sudah panjang, ya sudah ready to touring. Ready untuk touring. Ya begitu yang bisa aku sampaikan seputar tentang pajak motor ini, dan mungkin biayanya sama berapa lama sih waktu pengurusannya gitu. Oke, jadi ya seperti itulah yang bisa aku sampaikan. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya aku mohon maaf. Semoga ada konten lagi yang bisa aku buat. Tapi yang jelas ya, semoga PPKM tidak menyulitkan ketika nanti mudik, biar bisa touring dengan motor ini. Dan sekali lagi aku juga mungkin ingin sampaikan, bagi teman-teman yang ada niatan untuk touring ke Sumatera bulan puasa nanti, Hamin berapa ya kira-kira, Hamin seminggu mungkin ya, atau 10 hari sebelum Lebaran. Ya yuk, silakan teman-teman catat mungkin, dan bisa diagendakan nantinya. Teman-teman juga bisa ini ya, DM ke Instagram aku ya, di link aja kok, di deskripsi sudah ada linknya. Jadi bisa langsung chat aja, DM gitu, biar kita mungkin bisa ya saling janjian gitu mungkin ya, atau buat perencanaan lah gitu ya. Ini masih rencana sih ya, bisa jadi terjadi, bisa jadi enggak juga, karena ya tau lah gimana sekarang ya, corona tidak jelas sekarang kondisinya. Kadang PPKM ada, kadang tidak ya. Semoga aja bisa kita laksanakan, amin. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you in the next video guys. Jika kalian ada saran, silahkan berikan di kolom komentar konten apa lagi yang sekiranya perlu kita buat. Oke, see you in the next video, bye bye.